Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, saya Zulfaini Rohdania Sahar, akrab disapa Zulfa, salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya dari kelas Manajemen E angkatan 2023 dengan NIM 230903502086. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan neraca perdagangan internasional dari periode 2020 hingga 2023. Baiklah, marilah kita membahas tentang hal tersebut. Neraca perdagangan internasional. Neraca perdagangan internasional merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan kesehatan suatu negara, di mana merupakan catatan sistematis tentang transaksi penjualan barang dan jasa dari satu negara ke negara lain dalam periode tertentu. Neraca perdagangan internasional itu sendiri memiliki dua komponen penting. Yang pertama yaitu ekspor, di mana merupakan penjualan barang dan jasa ke luar negeri. Dan yang kedua yaitu impor, di mana pembelian barang dan jasa dari luar negeri. Selisih antara nilai ekspor dan impor dapat menunjukkan apakah suatu negara mengalami surplus dan defisit perdagangan. Surplus itu terjadi sendiri ketika nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor, sementara defisit terjadi sebaliknya. Dalam konteks global, neraca perdagangan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi suatu negara. Perdagangan internasional tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam stabilitas nilai tukar mata uang dan neraca pembayaran. Oleh karena itu, pemantauan dan analisis neraca perdagangan menjadi krusial bagi pemerintah dan merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke apa saja yang terjadi dari neraca perdagangan selama tahun 2020 hingga 2023. Nah, yang pertama yaitu pada tahun 2020, di mana pada tahun tersebut terjadi dampak pandemi COVID-19. Menurut data dari World Trade Organization atau WTO, volume perdagangan barang global turun sekitar 5,3% pada tahun tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu penutupan bisnis dan pembatasan mobilitas yang mengurangi permintaan barang. Dan yang kedua yaitu lockdown di berbagai negara yang menyebabkan gangguan pada rantai pasokan global. Nah, yang kedua yaitu pada tahun 2021. Di sini pada tahun itu pemulihan ekonomi sudah terjadi, di mana aktivitas perdagangan mulai meningkat dan didorong oleh pemulihan permintaan dan lonjakan harga komoditas. Laporan dari IMF menunjukkan bahwa perdagangan barang dan jasa tumbuh sekitar 9,8% pada tahun tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu pemulihan ekonomi di negara-negara besar yang meningkatkan permintaan untuk barang-barang meningkat, dan lonjakan harga komoditas yang memberikan keuntungan bagi negara-negara pengekspor. Selanjutnya yang ketiga yaitu pada tahun 2022 yaitu ketidakpastian geopolitik, di mana ini ditandai dengan ketegangan geopolitik, terutama akibat invasi Rusia ke Ukraina. Hal ini menyebabkan lonjakan harga energi dan pangan serta gangguan lebih lanjut pada rantai pasokan. Banyak negara yang mengalami defisit dan neraca perdagangannya akibat lonjakan dari biaya impor tersebut. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu kenaikan harga energi yang mempengaruhi biaya impor dan neraca perdagangan. Dan yang kedua itu ketidakpastian politik yang mengganggu investasi dan perdagangan. Terakhir yaitu yang keempat pada tahun 2023, di mana stabilitas relatif. Pada tahun ini meskipun masih ada tantangan dari
perlambatan ekonomi global dan modernisasi harga komoditas, banyak negara yang berhasil mencatatkan surplus dan neraca perdagangannya. Misalnya Indonesia sendiri yang mencatat surplus sebesar 36,93 miliar US dollar. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yang pertama yaitu harga komoditas mulai stabil karena lonjakan sebelumnya. Dan yang kedua yaitu negara-negara mulai mencari pasar baru untuk produk mereka. Baik, sekian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi perkembangan neraca perdagangan internasional dari periode tahun 2020 hingga tahun 2023. Jika terdapat kesalahan dari data yang saya bacakan, boleh dikoreksi, dan jika dapat kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.